Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Grizelda. Saya adalah dosen tetap Prodi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Saat ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya paparkan adalah mata kuliah Hukum Internasional dengan kode mata kuliah 2508 0162 W0008. Mata kuliah ini adalah mata kuliah 2 SKS yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2. Adapun yang akan saya sampaikan dalam aspek pembelajaran ini antara lain terkait deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, metode pembelajaran, materi perkuliahan, sistem penilaian, dan cuplikan video pembelajaran. Mata kuliah Hukum Internasional ini adalah mata kuliah yang membahas tentang berbagai dasar teori, sejarah, sumber hukum, subjek, objek, dan asas-asas dalam hukum internasional. Mata kuliah ini juga membahas mengenai cabang-cabang ilmu hukum internasional publik dan privat, serta penerapan teori-teori hukum internasional pada tataran praktek. Adapun capaian pembelajaran program studi meliputi 3 aspek. Pertama, menguasai prinsip, konsep, dan teori dasar ilmu hukum, serta sistem hukum Indonesia dan internasional sebagai landasan dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan hukum. 2, mampu menyusun argumentasi hukum dan rekomendasi kebijakan berbasis metode, penelitian hukum, penalaran hukum, dan analisis kritis terhadap norma dan praktik hukum. CPL yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dalam tim multidisipliner, serta beradaptasi terhadap dinamika sosial, kebijakan, dan praktik hukum di tingkat nasional dan internasional. Khusus untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini sendiri, akan terbagi menjadi 3. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis teori, sejarah, dan sumber hukum internasional, serta hubungannya dengan hukum nasional dan kedudukan subjek hukum internasional. Mahasiswa mampu menganalisis argumentasi hukum yang kritis terhadap sengketa dan kasus internasional melalui metode problem-based learning dan project-based learning. Mahasiswa mampu menganalisis kemampuan adaptasi dan kolaborasi dalam peran Indonesia dalam dinamika hukum internasional. Adapun pokok bahasan yang akan dipelajari di mata kuliah hukum internasional ini yang terbagi dalam 16 pertemuan antara lain mengenai definisi dan karakter hukum internasional, sejarah perkembangan hukum internasional, sumber-sumber hukum internasional, subjek hukum internasional, serta cabang hukum internasional yang terdiri dari hukum perjanjian internasional, hukum laut internasional, diplomatik dan konsuler, hukum organisasi internasional, hukum perniagaan internasional, hukum perdata internasional, hukum pidana internasional, hukum lingkungan internasional, hukum humanitar, dan hak asasi manusia, serta metode-metode dalam penyelesaian sengketa internasional. Tidak lupa juga, mata kuliah ini juga akan membahas mengenai teori dasar tentang konsep tanggung jawab negara, serta bagaimana peran Indonesia dalam perkembangan hukum internasional. Mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran yang cukup variatif, antara lain ceramah, diskusi kelompok, problem-based learning, dan pendekatan dengan project-based learning. Adapun terkait evaluasi perkuliahan terbagi menjadi 5 persentase. 10% pertama ini adalah penilaian afektif, kemudian 15% berikutnya problem-based learning, ujian tengah semester 15%, project-based learning 25%, dan ujian akhir semester 25%. Setelah ini akan kita lihat cuplikan video pembelajaran yang diambil dalam mata kuliah Hukum Internasional, pertemuan mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Sudah makan siang? Sudah. Udaranya panas? Lumayan. Kita perlu energi yang cukup
untuk menghadapi situasi yang panas. Oke, baik teman-teman sekalian, ini adalah mata kuliah hukum internasional. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Kita hari ini akan mulai membahas mengenai bagaimana sebenarnya hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Tapi sebelum kita masuk ke pertemuan hari ini, mari kita mulai dengan berdoa. Berdoa, silakan. Oke, berdoa selesai. Teman-teman, sebelum kuliah dimulai, silahkan dibuka dulu startnya. Absen sudah saya hidupkan di start. Silahkan di absen. Oke, sudah absen semua? Oke, seperti yang saya bilang tadi adalah pertemuan ketiga, materi tentang hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Tapi sebelum saya geser ke bab ini, saya mau preview dulu apa yang kita diskusikan di minggu lalu. Minggu lalu kita bicara tentang sumber hukum internasional. Kira-kira apa yang teman-teman ingat dalam materi pembahasan kita minggu lalu? Ada volunteer? Yang masih oke, di pojok kanan. Siapa namanya? Nama saya Iza, Ibu. Oke, silakan Iza. Apa yang kamu dapatkan dari materi kita minggu lalu mengenai sumber-sumber hukum internasional? Minggu lalu kita belajar mengenai 5 sumber hukum internasional. Yang pertama ada perjanjian internasional, yang kedua adalah kebiasaan internasional, 3 adalah prinsip dan asas hukum internasional, yang keempat adalah jurisprudensi, dan yang terakhir adalah doktrin atau pendapat ahli, Ibu. Oke, ada 5. Hukum internasional pada umumnya ada 5. Tadi sudah disampaikan oleh Iza dengan baik. Yang pertama, sumber hukum yang pertama adalah perjanjian internasional. Yang kedua, kebiasaan internasional. Yang ketiga, prinsip hukum umum. Yang keempat, jurisprudensi. Yang kelima, doktrin. Jadi kalau teman-teman lihat pada dasarnya sumber hukum internasional akan sama, kurang lebih sama dengan sumber-sumber hukum lainnya. Dasar hukumnya ada di mana sumber hukum internasional? Izin. Silahkan. Nama dulu, nama. Nama saya Fuad, Ibu. Izin menjelaskan terkait dasar hukum utama yang menjadi rujukan sumber hukum internasional itu ada di pasal 38 ayat 1 statut ICJ, Ibu. Dan yang saya baca kemarin, saya ingat yaitu di mana pasal itu mengikat kepada seluruh anggota dari PBB, Ibu. Oke. Jadi ada di pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Jadi itulah yang menjadi dasar dari di mana para ahli bisa menemukan sumber-sumber hukum internasional. Kenapa bab itu relate dengan apa yang kita sampaikan hari ini? Karena pada dasarnya kita akan bicara tentang apa sih sebenarnya hubungan antara HI dan HN sendiri. Karena teman-teman sekarang semester 2 mata kuliah hukum internasional dan sudah ngambil mata kuliah hukum nasional, pidana, perdata, HTN, HAN, teman-teman sedang ngambil sekarang. Sebenarnya kita jadi melihat bahwa ada dimensi yang berbeda antara hukum nasional dan hukum internasional. Bab hari ini itu yang akan melihat apa perbedaan dimensi tersebut. Untuk breakdown bab hari ini, maka akan saya pecah menjadi 5 pertanyaan. Walaupun biasanya akan ada banyak diskusi terkait bab ini, karena pada dasarnya sampai hari ini pun masih banyak pro kontra terhadap bagaimana kedudukan hukum internasional dan hukum nasional. Kita akan melihat ada 2 teori yang mencoba untuk melihat hubungan ini. Pertanyaan pertama akan melihat bagaimana apakah HI dan HN itu merupakan 2 bidang yang terpisah satu sama lain, atau keduanya merupakan bagian saja dari satu sistem hukum pada umum. Jadi ada 2 teori yang terkenal yang mencoba untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya situasi hubungan HI dan HN. Pertanyaan berikutnya adalah, manakah yang lebih tinggi? HI kah atau hukum nasional kah? Pertanyaan berikutnya adalah, bisa nggak? Bagaimana satu hukum internasional itu bisa menginfluence hukum nasional? Hukum internasional bisa menginfluence hukum nasional? Dan bagaimana sebenarnya prakteknya? Karena materi ini cukup rumit, memang paling enak jika dimulai dengan pertanyaan. Bagaimana sebenarnya ahli melihat kedudukan antara HI dan HN? Apakah mereka melihat HI dan HN dalam satu kesatuan penuh, atau mereka melihat HI dan HN itu dalam kesatuan yang berbeda? Saya suka menggunakan istilah gelembung. Apakah HI dan HN itu dalam gelembungnya masing-masing, atau satu gelembung yang utuh? Ada 2 teori
Kita ke teori yang pertama, teori monoisme. Teori monoisme adalah teori yang mencoba untuk menjadikan dalam satu gelembung antara hukum internasional dengan hukum nasional. Sehingga mereka menganggap apa? Hukum nasional dan hukum internasional itu dalam satu kesatuan sistem hukum. Konkretnya gimana sih? Seperti yang terjadi dalam hukum nasional. Dalam hukum nasional ada hukum pusat. Bagaimana kita menggunakan istilah hukum pusat? Ada undang-undang yang berlaku dari Sabang sampai Merauke, dan ada peraturan daerah yang berlaku di daerah. Dan itu semua merupakan satu kesatuan sistem hukum nasional. Ini yang coba di copy paste oleh teori monoisme. Mereka menganggap kalau HI dan HN itu dalam gelembung yang sama. Teori monoisme. Yang kedua ada teori dualisme. Teori dualisme itu menganggap bahwa dua sistem ini adalah dua sistem hukum yang berbeda. Satu dalam gelembung hukum nasional yang bekerja di areanya sendiri, satu dalam gelembung hukum internasional yang juga bekerja di areanya sendiri. Pendapat kalian? Kalian pro monoisme atau pro dualisme? Monoisme atau dualisme? Monoisme. Why? Kenapa dualisme? Saya mau bilang adalah situasinya sekarang, bahkan di tataran global sendiri, ini dua mazhab yang berjalan sendiri-sendiri. Masing-masing punya pro dan kontra. Mereka, kalian yang pro terhadap dualisme, saya akan punya argumentasi. Saya bantu menjelaskan apa argumentasinya. Dualisme menganggap kenapa mereka bekerja di gelembungnya sendiri. Kenapa? Karena satu, subjeknya beda. Hukum internasional subjeknya adalah negara. Subjeknya dalam kapasitas apa sih? Siapa sih yang menggerakkan hukum internasional? Negara. Hukum internasional dibikin untuk siapa sih? Negara. Hukum nasional dibikin untuk siapa? Individu. Hukum nasional dibikin untuk individu. Sumbernya, siapa memaksakan hukum KUHP itu berlaku? Siapa yang punya kewenangan untuk memaksa KUHP berlaku untuk setiap orang yang ada di Indonesia? Negara. Artinya keinginan hukum nasional itu tunduk kepada setiap individu yang menginginkan adalah negara. Hukum internasional ada nggak? Nggak ada. Hukum internasional nggak ada. Terus, untuk apa ada hukum internasional? Kalau nggak ada keinginan untuk tunduk pada hukum internasional tersebut. Kuncinya ada di kehendak bersama. Kuncinya ada di kehendak bersama. Negara-negara lah yang menginginkan mereka untuk diatur. Sehingga mau nggak mau mereka akan tunduk pada hukum internasional. Yang ketiga, ruang lingkup. Hukum internasional berada dalam batas. Di luar batas hukum nasional, hukum nasional berada dalam batas hukum. Itu dualisme. Monoisme gimana? Monoisme ini juga cukup wow. Kenapa cukup wow? Karena mereka sendiri itu kontradiktif. Ada monoisme melahirkan dua pendapat. Satu, monoisme primat hukum internasional. Yang kedua, monoisme primat hukum nasional. Monoisme primat hukum internasional ini selalu beranggapan bahwa kalau terjadi masalah, karena kan mereka dalam satu gelembung nih, konsekuensinya apa? Ketika mereka dalam satu gelembung, maka akan ada hierarki. Itu yang terjadi dalam hukum nasional. Kita punya hierarki peraturan perundang-undangan. Apa hierarki peraturan perundang-undangan kita? Paling atas ada? Yang kedua? Yang ketiga? Saya cross check gue dosen HTN kalian ya. Tapi saya mau bilang adalah konsekuensi dari konsep monoisme ini melahirkan hierarki. Hierarki ini bikin perpecahan lagi. Mereka yang menganggap hukum internasional dalam derajat yang lebih tinggi akan mengutamakan hukum internasional apapun yang terjadi. Mereka akan mengutamakan hukum internasional. Ambil contoh. Sekarang lagi rame. Iran. Kenapa dia? Ngeblokade. Iran mau ngeblokade. Apa yang diblokade sama Iran? Selat Hormuz diblokade sama Iran. Boleh apa enggak selat diblokade? Tergantung. Enggak. Selat itu enggak boleh diblokade. Kenapa selat nggak boleh blokade? Karena selat itu adalah naluriah, natural. UNCLOS mengatur sesuatu yang natural, sesuatu yang naluriah itu nggak boleh dipungut pajak. Iran nggak, kalian mau blokade, kecuali bayar pajak.
baru boleh lewat. Jadi kalian bayangkan, hukum nasionalnya Iran mengatur pajak, tapi hukum internasional mengatur bilang nggak boleh ada pajak. Dalam konteks ini, hubungan HI dan HN ini perlu diperhatikan. Hukum internasionalnya apa? UNCLOS yang melarang adanya pungutan di Selat Hormuz. Hukum nasionalnya apa? Iran yang ngotot pengen nyari-nyari bahasa suaranya. Yes. Benturan. Mereka yang bilang, Iran nurut nggak? Nurut nggak sama UNCLOS Iran? Itulah mereka yang aliran monoisme primat HI. Karena mereka menganggap hukum internasional yang berada di top of the top peraturan. Mau pakai hukum internasional yang jadi peraturan utama. Akhirnya apa? Lahir konsep berikutnya. Monoisme primat HN. Nggak bisa cuy. Pakai hukum internasional sebagai top of the top. Kenapa? Hukumnya Iran itu lahir sebelum ada hukum internasional. Kenapa kami harus nurut sama hukum internasional? Itu part yang cukup challenging dalam perkembangan hukum internasional. Karena selalu ada pro dan kontra. Kan jadi PR kalau misalnya semua negara ini menganut monoisme primat HN. Apa kira-kira? Tuh, nggak ada gunanya. Apa? Perang terus. Nggak ada gunanya hukum internasional. Kalau semuanya monoisme primat HN, perang terus. Tapi kita bicara dalam tataran konsep, dalam tataran implementasi, mana yang digunakan, mana yang nggak digunakan. Pada dasarnya dalam tataran praktek ini semua akan dikembalikan kepada negara-negara. Tapi masing-masing konsep punya kelemahan. Monoisme primat HN kelemahannya adalah ketika negara terlalu mengutamakan hukum nasionalnya, maka sama dengan penyangkalan terhadap hukum internasional sendiri. Kalau mau pakai monoisme primat HI, penyangkalannya adalah bagaimana mungkin negara-negara harus tunduk pada hukum internasional yang sebenarnya existingnya baru di abad 20. Hukum internasional baru ada di abad 20. Lebih dahulu hukum tata negara daripada hukum internasional. Dualisme sendiri pun itu nggak kurang juga dari kritik. Kenapa? Nggak lepas dari kritik. Bagaimana ceritanya dua sistem hukum itu bekerja di area masing-masing jika pada faktanya mereka itu saling menginfluence? Buktinya apa? UNCLOS, United Nations Convention Law of the Sea, itu adalah konvensi yang berbicara tentang hukum laut. Tapi Indonesia punya loh. Indonesia punya Undang-Undang Kelautan. Kita juga punya Konvensi Wina 1969, itu adalah konvensi yang mengatur tentang setiap negara kalau mau bikin perjanjian internasional itu harus tunduk pada Konvensi Wina. Harus tunduk pada harus tunduk pada Konvensi Wina untuk melihat administrasi dan struktur template perjanjian internasional. Tapi kita punya loh Undang-Undang 20 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Dualisme nggak bisa menjawab ini. Terus kita pakai yang mana? Ketika monoisme primat HI, monoisme primat HN, dan dualisme tidak bisa menjawab masing-masing kekurangannya. Semua punya kekurangan. Sehingga lahirlah ahli-ahli yang mencoba untuk merumuskan 3 teori baru. Bagaimana sebenarnya menjelaskan hubungan antara HI dan HN. Sebelum saya menjelaskan, saya kasih waktu kalian 20 detik untuk memahami sendiri apa sebenarnya 3 teori baru tersebut. Ada pertanyaan nggak terkait 3 teori ini? Oke, silakan nama. Oke. Hai Dwina. Mana teori yang paling tepat diimplementasikan di Indonesia? Yang mana menurut teman-teman sekalian? 1, 2, 3. Transformasi, delegasi, atau harmonisasi? Harmonisasi? Why harmonisasi? Pada dasarnya dalam tataran implementasi, negara-negara bebas memilih 1, 2, 3. Tapi Indonesia punya kecenderungan pakai yang mana? Indonesia punya kecenderungan pakai yang nomor 1, transformasi. Mereka enggan banget buat langsung meratifikasi bulat-bulat itu perjanjian ke dalam
regulasi negaranya. Mereka akan melakukan modifikasi, mereka akan melakukan transformasi, entah itu modifikasi bentuk, entah itu modifikasi substansi, akan mereka modifikasi. Negara punya fleksibilitas untuk menentukan mereka mau menggunakan gaya yang mana. Oke, ada lagi nggak yang mau tanya? Oke, silakan Norman. Bagaimana sih proses penjelmaan hukum nasional menjadi hukum internasional? Bagaimana proses penjelmaan? Antara ini jadi 3. Ini sekali pertanyaan Norman sekaligus menjawab 3 pertanyaan kita berikutnya. Mungkin nggak sih hukum internasional menjelma menjadi hukum nasional, atau mungkin nggak sih yang paling sulit mungkin yang ada di bayangan kita adalah bagaimana sebenarnya hukum nasional itu berubah menjadi hukum internasional. Hukum nasional yang di suatu negara tertentu tiba-tiba diadopsi menjadi hukum internasional. Mungkin nggak sih? Mungkin banget. Contohnya apa? Contohnya saya akan ambil contoh yang paling relate banget sama kita, ini adalah contoh yang ketiga, perjanjian konvensi internasional. Apa yang terjadi? Saya akan mulai dari gambar ini. Ini gambar ini saya sadur dari PPT-nya dosen saya dulu ketika saya belajar hukum laut internasional. Bagaimana caranya menjelma hukum nasional menjadi hukum internasional? Sebelum Indonesia merdeka, 1939, Indonesia belum merdeka, kita belum tunduk sama UNCLOS. Peta wilayah laut kita adalah seperti ini. Kebayang nggak teman-teman kalau petanya kayak gini? Dampaknya apa? Apa biru-biru ini dan apa biru yang terang ini? Biru tua itu gambar apa sih? Laut teritorial. Biru muda gambar apa? Laut bebas. Apa konsekuensi dari laut bebas? Tidak termasuk lagi. Yes, itu di luar yurisdiksi Indonesia. Apa dampaknya kalau ini di luar wilayah yurisdiksi Indonesia? Iran, Amerika, mereka nggak mau perang di Selat Hormuz. Mereka mau perang di Laut Jawa. Boleh nggak? Laut bebas, freedom of access. Itu adalah asasnya. Freedom of access. Dampaknya apa? Dampaknya adalah ini jadi arena perang, ini jadi laut bebas. Sehingga saya akan cepat saja. Panjang ceritanya sampai ke sini sebenarnya peta kita. Tapi saya mau bilang adalah yang dilakukan konsep archipelagic state, konsep negara kepulauan dengan menutup sekitaran laut di wilayah-wilayah pulau terluarnya, itu adalah konsep yang dikembangkan oleh Hasyim Jalal yang mencoba untuk merekatkan laut-laut yang ada di Indonesia. Beliau mencoba untuk mengajak konsep negara kepulauan itu belum pernah ada. Maka dengan konsep Hasyim Jalal dan Juanda dan para founding father-nya Indonesia mencoba merumuskan bagaimana bentuk Nusantara, mereka membawa konsep ini ke negara-negara kepulauan yang lain dengan harapan negara-negara kepulauan juga mengikat wilayah lautnya. Mereka mengikat wilayah lautnya sebagai bagian dari yurisdiksi negaranya. Sehingga laut itu bukan bagian yang terpisah dari daratan. Diterima nggak? Enggak. Konsep ini diterima nggak dalam UNCLOS? Enggak. UNCLOS 1, UNCLOS 39 menolak konsep archipelagic state. UNCLOS 2 tahun 58 atau 59, saya lupa. Itu juga menolak konsep archipelagic state. Konsep archipelagic state baru diterima oleh UNCLOS di tahun 82. Ketika sudah banyak negara kepulauan yang merdeka, dan mereka menganggap laut memang bagian dari yurisdiksi negara. Jadi pahami nggak, Norman? Atau ada pertanyaan? Cukup? Oke, itu teman-teman materi kuliah kita hari ini. Kita melihat bagaimana sebenarnya hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional yang senantiasa jarang harmonis. Tapi di situ poin menariknya, karena pendekatannya adalah case by case, kasus per kasus, masalah per masalah. Mungkin saja masalah ini cocok pakai dualisme, atau mungkin saja masalah ini cocoknya pakai harmonisasi. Itu adalah situasi yang sangat normal. Jadi pada dasarnya semua akan dikembalikan ke mana yang memiliki manfaat yang lebih besar kepada negara-negara tersebut. Terima kasih banyak kalian berkenan hadir untuk kuliah hari ini. Minggu depan kita akan mulai masuk dalam bab subjek hukum internasional, dan di mata kuliah di pertemuan subjek hukum internasional kita akan menggunakan metode problem based learning.
Jadi saya harap teman-teman sebelum kuliah dimulai minggu depan, baca dulu materi tentang subjek hukum internasional sehingga siap untuk melihat, membedah kasus bagaimana kasus-kasus problem-based learning yang ada di hukum internasional. Saya cukupkan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.